Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Masih tetap semangat kan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang persiapan PPPK yang tes bakat skolastik tentang penalaran logis. Soal nomor 1. Sebagian pegawai negeri bukan kepala sekolah. Semua peserta rapat adalah kepala sekolah. Simpulan yang paling tepat adalah titik-titik. Kita langsung aja coret yang ada kata-katanya yang sama. Berarti nanti kesimpulannya antara dua premis yang ini, ya sebagian pegawai negeri bukan peserta rapat. Semuanya kita coret ya, karena ada sebagian dan semua, kita pilih yang sebagian. Berarti jawabannya itu yang D, sebagian pegawai negeri bukan peserta rapat. Soal nomor 2, jika Ani membeli baju, maka Budi membeli jaket. Jika Budi membeli jaket, maka Chandra membeli celana. Chandra tidak membeli celana. Simpulan yang tepat adalah titik-titik. Nah, kalau ada yang sama, kita coret seperti yang tadi. Di sini kan Budi membeli jaket, ini juga ada Budi membeli jaket. Berarti kan kesimpulannya kalau Ani membeli baju, ya kan? Berarti Chandra belinya celana. Nah, tapi di sini kasusnya Chandra tidak beli celana. Artinya apa? Ya, Ani tidak membeli baju. Jawabannya yang C. Jika P maka Q, ya kan? Nah, terus di sini negasi Q kan otomatis kesimpulannya negasi P. Ya, intinya inilah, kalau aku pakai kayak gini tuh malah kadang bingung gitu. Tapi ya kadang perlu. Jadi kalau misal yang nggak pakai premis-premis PQ kayak gini-gini udah ketemu, ya udah nggak usah pakai yang kayak gini, teman-teman. Soal nomor 3, ekstrakurikuler karya ilmiah remaja dilakukan di dalam ruangan jika diadakan pada hari Kamis. Jika ekstrakurikuler karya ilmiah remaja diadakan di dalam ruangan, siswa memakai seragam sekolah. Simpulan yang tepat adalah titik-titik. Nah, kita cari dulu ada yang sama apa enggak. Di sini ada yang sama ya teman-teman, yang ini. Ekstrakurikuler karya ilmiah remaja dilakukan di dalam ruangan, ya kan? Nah, di sini kan ini juga diadakan atau dilakukan di dalam ruangan. Berarti kan kesimpulannya jika diadakan pada hari Kamis, nanti siswa akan memakai seragam sekolah, ya kan? Jika ekstranya hari Kamis, nanti siswa pakai seragam sekolah. Jika diadakan Kamis, maka siswa pakai seragam sekolah. Intinya itu kesimpulannya. Tapi di sini itu enggak ada yang seperti itu ya teman-teman. Jika diadakan pada Kamis, siswa tidak memakai seragam, ini salah. Jika siswa tidak memakai seragam sekolah, berarti ini yang hari Kamis maka pakai seragam nggak ada kan? Kita ubah dulu yang ininya. Misalnya jika pada hari Kamis ini P, memakai seragamnya itu Q, berarti kan ini itu setara dengan negasi P atau Q, dan juga dinegasikan kan. Kalau ini negasi Q, maka negasi P, seperti yang soal sebelumnya. Kalau P maka Q, berarti misal negasi Q, maka negasi P. Nah, berarti negasi Q-nya kan tidak pakai seragam sekolah. Jika siswa tidak pakai seragam sekolah, berarti ekstrakurikulernya tidak pada hari Kamis. Jawabannya itu yang B. Soal nomor 4. Semua rusa adalah pemakan tumbuhan. Sebagian binatang adalah rusa. Nah, ada kata rusanya, kita coret dulu aja. Berarti nanti kesimpulannya ada pemakan tumbuhan, ada sebagian binatang, ya kan? Nah, jawabannya yang mana nih? Kalau yang A, sebagian binatang pemakan tumbuhan. Nah, ini ya teman-teman, jawabannya itu yang A. Kan tadi udah kelihatan di sini sebagian binatang, ini pemakan tumbuhan. Jadi kalau aku lebih seneng pakai metode coret ya. Kalau misal teman-teman punya metode yang lebih teman-teman sukai, ya pakai metode itu. Intinya gimana caranya biar kita bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Soal nomor 5. Semua buah yang manis berulat. Sebagian buah yang telah masak rasanya manis. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. Nah, kalau kayak gini kita coret dulu yang ada kata yang samanya. Ini ya, yang rasanya manis, ya kan? Buah yang rasanya manis, ini rasanya manis. Nah, berarti nanti kesimpulannya sebagian buah yang telah masak
ulat, ya kan? Ada yang telah masaknya, ada berulatnya, ininya gitu ya. Sebagian buah yang berulat rasanya manis, ini kan tadi udah dicoret, jadi enggak. Sebagian buah yang manis berulat, enggak ada manisnya ya. Semua buah, semua jelas salah. Sebagian buah yang telah masak berulat, iya ya, yang ini jawaban itu yang D. Kalau yang E, sebagian buah yang belum masak berulat, ini enggak. Soal nomor 6, setiap anggota kelompok A adalah anggota kelompok B. Setiap anggota kelompok B adalah anggota kelompok C. Simpulan yang tepat tentang kemungkinan anggota A, B, C adalah titik-titik. Kita coret dulu yang samanya. Ini kan anggota B, anggota kelompok B. Berarti nanti kesimpulannya setiap anggota A adalah anggota kelompok C, ya kan? Nah, kita cek dulu yang A, pernyataan yang A. Tidak mungkin ada anggota A yang merupakan anggota C. Ya salah ya teman-teman, orang di sini bilangnya kan nek anggota kalau A itu mesti C gitu kan. Kesimpulannya kalau A pasti dia C, ya kan? Kalau yang B, mungkin ada anggota A yang bukan anggota C, ini nggak mungkin. Kalau yang C, tidak mungkin anggota kelompok C merupakan anggota A. Ya kan A itu masuk ke C ya, jadi bukan ini gitu loh. Ini salah. Kalau yang D, tidak mungkin anggota kelompok C yang merupakan anggota B. Ya, iya juga karena tadi B itu mesti C, ya kan? Mungkin ada anggota C yang bukan anggota A. Nah, ini teman-teman. Jadi jawabannya itu yang E. Kenapa? Karena kalau A mesti C. Tapi kalau yang C kan juga ada yang nggak berasal dari A gitu. Misal dari D, dari G, dan sebagainya. Lanjut soal nomor 7. Jika pantai Ik dipelihara dengan baik, maka pantai itu akan bersih dan indah. Pantai yang menarik untuk dikunjungi adalah pantai yang bersih dan indah. Nah, seperti biasa kita coret dulu yang sama di sini. Intinya pantai bersih indah kita coret dulu. Nah, berarti kesimpulannya kan nanti jika pantai Ik dipelihara dengan baik, maka akan menarik dikunjungi. Kalau yang A, pantai Ik tidak menarik pengunjung namun ia terpelihara. Ya, enggak, ini enggak. Yang B, pantai Ik terpelihara namun tidak menarik, ini enggak. Harusnya kalau terpelihara kan menarik ya. Kalau yang C, pantai Ik bersih namun tidak indah, apalagi ini jelas salah. Kalau yang D, jika pantai Ik terpelihara maka ia tidak menarik pengunjung. Ini yang membuat salah. Kalau yang E, pantai Ik terpelihara sehingga pantai itu menarik dikunjungi. Nah, iya ya teman-teman, jika pantai Ik terpelihara atau dipelihara dengan baik, nah ini akan menarik untuk dikunjungi. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 8. Semua mobil di perusahaan diikutkan program asuransi kecelakaan. Sebagian mobil diikutkan program asuransi kehilangan. Berarti intinya dia semuanya itu ikut asuransi kecelakaan kan. Semuanya ikut kecelakaan, semua mobil. Nah, tapi cuma ada sebagian yang kehilangan. Berarti sebagian itu misal di sini ya, yang ini K semua ya. Ini kecelakaan ya, KC maksudnya. Ini yang K kehilangan, ditulis H aja ya teman-teman di sini ya kan. Semuanya ikut kecelakaan, tapi cuma sebagian yang ikut kehilangan. Nah, berarti kesimpulannya apa nih kalau yang A? Sebagian mobil di perusahaan yang tidak diikutkan program asuransi kecelakaan, ini nggak mungkin karena semuanya mobil ikut yang kecelakaan. Ikut asuransinya ya maksudnya. Kalau yang B, sebagian mobil di perusahaan yang diikutkan asuransi kehilangan tidak diikutkan kecelakaan, ya kan? Ini salah. Kalau yang C, sebagian mobil di perusahaan yang tidak diikutkan program asuransi kecelakaan diikutkan, ya nggak mungkin orang yang semua mobil itu kan ikut yang asuransi kecelakaan. Kalau yang D, sebagian mobil di perusahaan tidak diikutkan program asuransi kecelakaan, ini jelas salah karena semua mobil ikut yang kecelakaan. Kalau yang E, semua mobil di perusahaan yang diikutkan asuransi kehilangan diikutkan program asuransi kecelakaan. Nah, ini teman-teman, karena ya kalau yang ikut kehilangan itu pasti ikut yang kecelakaan. Soal nomor 9, jika baju diberi pewangi dan pelembut, maka nyaman untuk dipakai.
baju X tidak nyaman dipakai. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. Nah, ini adalah soal untuk teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Yang soal nomor 10 ini juga soal latihan untuk teman-teman. Nanti jangan lupa untuk ditulis jawabannya di kolom komentar. Nah, sekian dulu video penalaran logis. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung di channel Septia Afriani, boleh banget kalau nyalakan loncengnya biar kalau ada video baru teman-teman bisa langsung cek. Dan teman-teman yang belum gabung di grup Telegram bisa gabung di grup Telegram, linknya ada di deskripsi video.